Dalam semerbak baju baru dan THR, apakah sempat terpikir rencana untuk resign? Memulai perjalanan baru setelah hari yang fitri. Proses menuju resign biasanya membuat kita deg-degan, mau meninggalkan tempat lama dan menuju ke tempat yang baru. Perasaan campur aduk antara meninggalkan kenyamanan, namun semangat untuk mengawali perjalanan yang baru. Ada yang bekerja di tempat lain, membangun usaha sendiri, berkeluarga, dan masih banyak lagi. Namun terlepas apapun tujuannya, maybe consider this. Don't burn the bridge. Masyarakat berkesah dapat menyimak video-video sebelumnya yang membahas bagaimana kita bisa melatih kemampuan beralasan dalam mengambil keputusan dan menghadapi rasa takut dalam menghadapi situasi, termasuk dalam mengundurkan diri. Karena sebelum memutuskan untuk resign, kita bisa zoom in dan zoom out keadaan kita sekarang. Sebagai individu yang mempunyai pilihan, sebagai bagian dari tim di lingkungan kerja atau keluarga, yang bisa membedakan antara apakah kita beralasan untuk selesai, berhenti dan siap maju, atau kita beralasan sebagai excuse untuk cabut yang sifatnya untuk menghindari keadaan. Kembali ke istilah burning the bridge, yang kurang lebih artinya adalah memaksakan tindakan yang akan membuat kita sulit untuk kembali ke dalam kondisi yang baik sebelumnya. Jika dikaitkan tidak merusak hubungan kita dengan employer lama hanya karena resign. Sebab dalam lingkungan bekerja yang sehat, dalam undang-undang juga sih, resign adalah hak kita sebagai pekerja setelah menuntaskan berbagai kewajiban yang ada. Bisa dibilang, istilah umum dari Don't Burn the Bridge adalah tetap menjalin tali silaturahmi. Biasanya, dalam sebuah kontrak kerja akan tertulis peraturan mengenai notice period, yang membahas jarak pekerja mengabari perusahaan bahwa dirinya sudah tidak akan bekerja di tempat yang bersangkutan. Dalam undang-undang, jarak pemberitahuan minimal 30 hari sebelum selesai, walaupun bisa berbeda-beda tergantung perusahaan. Kurang lebih, putting ourselves in the employer's shoes. Pemberitahuan yang mendadak tidak akan mengenakan bagi sebelah pihak. Siapa sih yang suka dikasih kerjaan saat weekend? Memberi kabar adalah bentuk komunikasi yang paling sederhana. Namun memberikan kepastian, rasa aman dan percaya bagi kedua belah pihak. Lalu siapa yang kita kabari kalau kita mau resign? Jika hierarkinya lengkap, sebisa mungkin kabari manajer dulu. Lalu ke bagian HR untuk urusan resmi, ini penting banget. Kemudian ke rekan kerja dan tidak lupa selesaikan semua proyek. Jika memungkinkan, berikanlah briefing untuk pengganti kita di kemudian hari. Perusahaan yang sehat memupuk kita seperti bibit saat kita datang. Dan saat kita pergi, ada baiknya perusahaan dapat mengambil buah yang tumbuh dalam diri kita. Lain cerita kalau kita kerja di tanda kutip sistem kekeluargaan yang tidak mengenal batasan. Seperti menelpon jam 12 malam untuk revisi atau tetap menjalankan meeting saat selang infus terpasang. Kalau seperti itu baiknya bagaimana? Still, don't burn the bridge. Atau pastikan tidak ada jembatan yang sempat terbangun.